نحمدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah. Dengan hidayah ini, jemaah yang mulia, kita boleh kenal Rabb kita yang sebenarnya. Tanpa hidayah, maka kita akan menjadikan benda-benda alam ini sebagai Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita akan jadikan batu sebagai Rabb kita. Kita akan jadikan emas dan perak menjadi Rabb kita. Tanpa hidayah, mungkin kita jadikan kayu-kayuan sebagai Rabb kita. Dan tuan-tuan yang mulia, tanpa hidayah mungkin kita akan menjadikan benda-benda ini sebagai maksud hidup kita. Alhamdulillah, dengan kerahiman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah. Allah taala beri sayang Allah. Pertama sekali Allah taala telah beri kita kalimah la ilaha illallah. Kalaulah sekiranya bukan kalimah ini, maka sudah lama Allah telah hancurkan alam ini. Dan karena memang semenjak Allah taala ini, Allah pandang dunia ini. Semenjak Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dunia ini, Allah taala tak pernah pandang. Sampai hari akhirat pun, setelah dunia ini dikiamatkan, Allah taala pun tak pandang dunia. Sampai kita, ketika seluruh makhluk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu, Allah taala pandang satu persatu, dan Allah taala berikan soalan satu persatu. Tapi kepada dunia ini tak ditanya dan tak dipandang sedikit. Sehingga ketika itu dunia, Allah, wahai Allah, kenapa kau tak pernah layangkan pandanganmu kepadaku? Maka ketika itu Allah taala berseru, diamlah kamu yang bukan apa-apa. Inilah tuan-tuan yang mulia, yang selama ini kita hidup di dalamnya, dan yang selama ini banyak manusia telah tersilap sehingga menjadikan dunia sebagai Rabb dia. Tapi dengan kasih sayang Allah, di hati-hati kita Allah taala telah letak, Allah taala beri hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat bernilai, yang menyebabkan alam ini belum lagi dihancurkan. La ilaha illallah. Selagi masih ada orang ucap Allah Allah di alam ini, maka selagi itulah Allah Ta'ala belum hancurkan alam ini. Tapi begitu sekali
Ketika orang yang paling akhir mengucapkan Allah, Allah yang keluar dari dalam hatinya ini telah mati, maka itulah awal getaran, awal getar daripada alam ini, dan Allah Ta'ala akan benturkan satu benda dengan benda yang lain, sehingga alamnya akan bertuburkan satu dengan yang lain dan akan menjadi hancur sehancur-hancur. Lah ketika seluruh manusia yang hidup ketika itu tidak ada lagi la ilaha illallah, tidak ada lagi kebesaran Allah, tidak ada lagi di hati manusia ketika itu keagungan Allah, tidak ada lagi perasaan keperkasaan Allah, tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam hati-hati mereka. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Maka apabila kami hendak menghancurkan dunia ini, kami hendak hancurkan alam ini, maka kami bawakan satu perintah. Kami hantarkan utusan-utusan kami. Kami perintahkan mereka untuk buat kebajikan-kebajikan. Tetapi orang-orang yang memiliki asbab-asbab, orang-orang yang memiliki benda-benda di antara mereka, mereka berlaku sombong kepada manusia, dan bahkan mereka berlaku angkuh dan sombong di hadapan Rabb mereka, sehingga kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukurlah kita kepada Allah. Allah Ta'ala telah cipta kita, dan Allah Ta'ala telah pilih hati kita, termasuk hati yang Allah Ta'ala isi dengan kalimah yang agung, kalimah yang tinggi, kalimah yang mulia, kalimah yang sangat besar, dan kalimah yang sangat berat, yang melebihi beratnya di antara langit dan bumi ini, jemaah yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalimah ini mempunyai satu makna, punya satu maksud yang sangat besar, dan punya satu amanah yang sangat tinggi, tuan-tuan yang mulia. Maksud daripada kalimah ini, setelah Allah Ta'ala hadiahkan kalimah di dalam hati-hati kita, mudah lidah kita menggerakkan kalimah ini. Sesungguhnya kalimah ini punya maksud, jemaah yang mulia. Allah mau dalam hati kita, kita hendak menafikan seluruh keyakinan-keyakinan kita kepada makhluk, keyakinan-keyakinan kita kepada benda, keyakinan-keyakinan kita kepada asbab, keyakinan-keyakinan kita kepada keduniaan-keduniaan kita. Allah Ta'ala hanya mau dalam hati-hati kita hanya ada Allah. Jangankan kita nafikan Allah dengan benda-benda ini, sedangkan kita sandingkan Allah bersama dengan benda-benda dalam hati kita pun, Allah Ta'ala akan sangat murka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mau bahwa di hati kita, di hati kita ini hanya ada kebaikan-kebaikan. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala pun menghendaki dalam hati kita hanya ada satu kebaikan, dan kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar, yakni kebesaran Allah, kebaikan yang sangat mulia, kemuliaan Allah, ketinggian yang sangat besar, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mau kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan kepada benda, kepada asbab, kepada segala-gala yang ada yang telah nampak. Dan Allah Ta'ala mau kita hanya yakin kepada Allah, kepada yang gaib, kepada zat yang maha gaib, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mau bahwa di dalam hati kita tidak ada keyakinan bahwa makanan ini bisa mengenyangkan kita. Allah Ta'ala sangat menghendaki bahwa jangan sampai dalam hati kita ini ada bahwa dengan makanan boleh menghilangkan rasa lapar. Allah Ta'ala sangat menginginkan bahwa bukan dengan air. Allah Ta'ala sangat menginginkan jangan sampai dalam hati kita ini ada keyakinan dengan air bisa menghilangkan dahaga. Allah Ta'ala mau bahwa dalam hati kita yang menghilangkan rasa lapar hanya Allah, yang menghilangkan rasa dahaga hanya Allah, yang boleh sembuhkan segala-gala penyakit hanya Allah, yang boleh menghilangkan lelah hanya Allah, yang boleh merasakan mendatangkan kebahagiaan hanya Allah, yang bisa memberikan ketenangan hanya Allah. Perasaan-perasaan inilah tuan-tuan yang mulia yang sangat-sangat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati-hati setiap kita, sama ada laki maupun perempuan, sama ada orang-orang muda maupun orang-orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah hantar ribuan, bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu para anbiya untuk satu maksud sahaja. Tidak ada maksud-maksud yang lain. Allah Ta'ala telah hantar Nabi Nuh,
sampai seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk usaha macam mana di dalam hati-hati manusia ini hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dia pandai buat kapal, tapi Nabi Nuh tak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya ini boleh pandai buat kapal. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Idris, tapi Allah taala tidak beri amanah, tidak perintahkan kepada Nabi Idris supaya bisa mengajarkan kepada kaumnya boleh membuat pakaian-pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Daud, boleh membuat kerajinan-kerajinan tangan, boleh membuat baju besi, pedang, lembing dan senjata-senjata yang tangguh, perisai. Tapi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah menitipkan amanah walaupun sekali kepada Nabi Daud supaya ia sungguh-sungguh mengajarkan kepada kaumnya agar kaumnya pandai membuat perkara-perkara itu semua. Tapi seluruh para nabi hadir ke permukaan bumi dengan membawa amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk usaha mengajak manusia hanya yakin kepada Allah, mengeluarkan kebesaran-kebesaran selain Allah dari dalam hati-hati manusia, hanya memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah lihat dan sering dengar macam mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah pelajaran iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Satu hari Allah taala telah tanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah yang berada di tanganmu ini?" Allah taala cuma tanya satu hal saja, "Apa yang ada di tanganmu?" Tapi Nabi Musa karena ketika itu begitu terkesan dengan benda, maka dia berikan jawaban yang begitu panjang. "Wahai Allah, ini adalah tongkatku. Hiya asaya, ini tongkatku." Kata-kataku ini Allah yang Ta'ala sangat-sangat tak suka. Ini tongkatku. Dengan ini aku bisa menggiring kambing-kambingku. Dengan ini aku bisa bersandar. Dengan ini aku bisa berjalan jauh. Dengan ini aku boleh mengambil daun-daunan, ranting-ranting kayu untuk dimakan oleh kambing-kambingku. Dengan ini, kemudian terus dia sebutkan kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan tongkat yang ada di tangannya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak suka dengan perasaan, dengan keyakinan yang ada dalam hati Musa ketika itu. Sehingga sesuatu yang dikatakan begitu bermanfaat oleh Musa, Allah Ta'ala perintahkan untuk mencampakkan benda itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala jadikan dunia dan langit ini, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi ini, Allah Ta'ala telah putuskan detik mana Allah Ta'ala akan rubah sebuah kayu, sebuah tongkat menjadi ular. Dan demikianlah Allah telah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala cipta alam ini, bahwa pada detik mana tongkat yang berada di tangan Nabi Musa ketika itu Allah Ta'ala akan rubah menjadi ular yang membinasakan. Sekiranya saja ketika itu Musa tidak cepat-cepat melepaskan tongkat itu, maka tongkat itu akan membinasakan dirinya. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu datang sifat kepatuhan dalam hati Musa. Ini pun hidayah Allah. Kemudian Nabi Musa campakkan tongkat itu. Ketika dicampakkan tongkat itu, maka ketika itulah dengan takdir Allah, maka tongkat itu telah berubah menjadi ular yang sangat besar. Bahkan ular itu terus memburu Musa dan hendak membinasakan Musa. Ketika itulah Musa lari daripada tongkatnya sendiri. Dia lari terus. Dikatakan bahwa dia lari putar-putar di atas gunung Tursinai. Dikejar-kejar oleh tongkatnya sendiri dengan begitu masa yang sangat lama. Begitu lama dia dikejar-kejar. Sehingga ketika nampak bahwa Musa tidak ada daya apa-apa lagi dengan tongkat yang tadinya ia sanjung-sanjung, dengan tongkat yang tadinya ia banyak menggantungkan harapan-harapan, maka Allah telah perintahkan, "Wahai Musa, tangkap tongkat itu." Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pun Allah Ta'ala berikan hidayah sifat kepatuhan dalam Nabi, dalam hati Musa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah gerakkan tangan Musa untuk menangkap itu tongkat. Untuk menangkap itu tongkat yang telah berubah menjadi ular.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setelah ditangkapnya kepala ular itu, Allah taala pun telah putuskan rubah lagi menjadi tongkat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Musa Allah taala beri kefahaman dalam hati dia. Sesuatu yang tadinya bermanfaat, Allah taala kuasa bisa menjadikan benda yang paling mudarat. Dan ketika benda itu sangat mudarat, apabila datang perintah Allah untuk mengambil, untuk pegang, maka Allah taala pun kuasa menjadikan benda itu sangat bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Allah taala perbaiki keyakinan Musa, sehingga tidak ada lagi keyakinan kepada tongkat, tidak lagi kebesaran tongkat dalam hati Musa. Walaupun tongkat ini sudah nyata-nyata boleh menjadi ular, tetapi ketika ia berhadapan dengan Fir'aun laknatullah alaih dan ahli-ahli sihir dia, telah menghadapkan ular-ular yang sangat banyak sekali, tetapi dia tidak ada keyakinan sedikit pun kepada tongkatnya. Ketika itu dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, apakah yang seharusnya aku buat? Maka Allah telah perintahkan campakkan tongkatnya, dan tongkat ini Allah Ta'ala rubah menjadi ular yang sangat besar dan membinasakan semua ular-ular ahli sihir Fir'aun laknatullah alaih. Dan ketika Musa berhadapan dengan sungai, sedangkan di belakang Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya, Nabi Musa pun tidak terkesan dengan tongkat. Ketika itu dia bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah yang sepatutnya aku buat? Ketika itu dia hanya yakin kepada Allah, tidak ada sedikit pun keyakinan kepada benda yang ada dalam genggamannya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala telah perintahkan, wahai Musa, kau pukullah lautan itu. Kalaulah Nabi Musa tidak taat, kalaulah Nabi Musa ini ada sifat pikir-pikir terhadap perintah Allah, tentu dia akan fikir, salah apa laut ini harus dipukul? Yang salah itu Fir'aun, yang salah itu bala tentaranya. Kenapa yang dipukul itu harus laut? Kenapa tidak kepala Fir'aun saja yang dipukul? Tetapi inilah sifat taat Nabi Musa ketika itu. Ketika dia pukulkan tongkat kepada laut, maka terbentang 12 jalan di atas laut. Terbentang 12 jalan sesuai dengan jumlah suku bangsa daripada orang-orang Yahudi ketika itu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Musa dan seluruh kaumnya telah menyeberang sampai ke seberang, dan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya pun menyeberang dengan jalan yang sama. Ketika mereka sudah hampir sampai ke tepi, maka Musa pun risau, bimbang, dan dia mengadu lagi kepada Allah, wahai Allah, mereka hampir-hampir saja mengejar kami. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wahai Musa, pukul lagi tongkat kepada sungai, kepada lautan itu. Maka lautan tadi telah menyatu, dan jalan-jalan tadi pun telah tertutup, sehingga Allah Ta'ala telah binasakan Fir'aun dengan seluruh bala tentaranya. Inilah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang seperti inilah yang Allah Ta'ala mau ada dalam hati-hati kita. Kita hendak yakin, tuan-tuan yang mulia, bahwa sehelai daun yang runtuh, yang gugur dari rantingnya, sama ada musim hujan lebat, musim angin, ataupun tak ada musim apa-apa, bukan musim hujan lebat, bukan musim angin kencang, apabila dia gugur, ini karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehelai daun dia jatuh, dia gugur dari rantingnya, bukan karena dia telah tua, bukan karena angin kencang, bukan karena hujan yang sangat lebat, tapi semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang seperti ini yang kita mau belajar. Keyakinan yang seperti ini yang kita mau usahakan. Keyakinan yang tidak terkesan dengan makhluk. Keyakinan yang sedikit pun tidak bercampur dan berdampingan dengan asbab-asbab kebendaan. Keyakinan yang tidak dikotori oleh benda-benda dunia. Keyakinan yang tidak dikotori oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dan mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Pisau boleh memotong apabila ada izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, maka pisau, pedang, setajam apapun tidak akan bisa memotong benda sehalus apapun. Tetapi apabila Allah Ta'ala hendak memotong satu-satu benda, Allah Ta'ala tidak perlu berhajat kepada pisau. La ilaha illallah. Apabila obat hendak menyembuhkan penyakit, obat ini berhajat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Obat ini tidak ada kuasa menyembuhkan penyakit tanpa izin Allah. Tetapi apabila Allah Ta'ala hendak menyembuhkan penyakit seorang hamba,
maka Allah Ta'ala kuasa dan tidak berhajat sedikit pun kepada obat. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keyakinan yang seperti ini, kita mau buat usaha, jemaah yang mulia. Usaha apa? Inilah usahanya para nabi yang telah diajarkan oleh seluruh para nabi kepada kaumnya. Dan usaha inilah yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi telah usahakan atas diri para sahabat, sehingga yang tadinya sahabat hidup dengan kesyirikan, hidup dalam kegelapan, hidup mereka begitu buas, bahkan kebuasan mereka lebih buas daripada binatang-binatang buas. Tetapi karena usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha atas keyakinan yang betul, sehingga kehidupan mereka Allah Ta'ala rubah dari kehidupan zulumat kepada nur, dari kehidupan dolalah kepada hidayah, daripada kehidupan yang keras dan buas menjadi kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, dengan kehidupan yang penuh lemah lembut dan tegur sapa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi buat usaha atas iman yakin, belum lagi mengajak manusia kepada Rabb yang sesungguhnya, maka ketika itu kehidupan para sahabat di kota Mekah sangat gelap, sangat buas dan sangat keras. Umar radhiyallahu ta'ala anhu setelah beliau menjadi khalifah, ketika beliau telah hidup dalam hidayah, telah memeluk Islam, beliau sering duduk sendiri, sekejap menangis, sekejap tertawa. Kadang-kadang beliau selesai solat, ketika beliau salam ke kanan beliau tersenyum, ketika salam ke kiri beliau menangis. Orang telah tanya, wahai Umar, kenapakah engkau berbuat seperti itu? Dia kata, bahwa dahulu ketika aku belum memeluk Islam, masih hidup dalam kesesatan, aku teringat apakala aku telah membuat Tuhan dari roti, atau sesekali aku membuatnya daripada kurma. Setelah aku sembah, kemudian aku lapar dan aku tidak mendapatkan makanan, maka Tuhan yang baru aku sembah, yang baru aku buat dengan tanganku sendiri, aku makan satu persatu anggota tubuhnya. Sebab itulah aku tertawa, memikirkan betapa bodoh dan jahilnya aku ketika itu. Dan aku menangis tatkala aku teringat bahwa ketika istriku telah melahirkan seorang anak wanita, telah melahirkan anak wanita, tetapi ketika itu istriku telah menyembunyikan daripadaku, menutupi kepadaku, supaya disangkanya bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah laki-laki. Maka sebelum aku pulang daripada berniaga, anak yang dilahirkannya ini anak wanita, maka dia telah asuh, dia didik dengan cara laki-laki, dia beri pakaian yang dengan pakaian laki-laki. Setelah aku pulang, anak ini pun telah menjadi agak besar. Ketika aku pulang, kulihat anak yang lahir adalah anak laki-laki, berlari ke sana kemari, aku pun senang. Maka saking gembiranya aku telah mengajak anakku berjalan-jalan ke sebuah padang. Ketika aku sedang berjalan-jalan dengan anakku, tiba-tiba anakku ini buang hajat, buang air kecil. Ketika anakku buang air kecil, dari situlah aku tahu ternyata anakku ini adalah anak perempuan. Maka segera aku pulang untuk mengambil alat, kemudian aku menggali tanah. Ketika aku menggali tanah, maka janggutku penuh debu, penuh tanah dan pasir yang dikotori oleh tanah yang aku gali sendiri. Tetapi anakku ini tidak tahu apa maksudku. Sambil aku menggali lubang sungguh-sungguh, janggut dan kepalaku penuh dengan debu, anakku begitu ikhlas membersihkan kepalaku dan janggutku daripada debu. Dia hapus keringatku. Begitu kasih dia, begitu kasih anakku menghapus keringat yang mengalir dari sekujur tubuhku, dari wajahku. Tetapi dia sama sekali tidak tahu apa maksudku menggali lubang. Setelah lubang tergali, maka tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun, aku telah mencampakkan anakku yang dari tadi sibuk menghapus tanah dan debu dari wajahku. Kemudian aku campakkan ke dalam lubang tanpa perasaan kasih sayang sedikit pun. Kemudian aku tutup dengan serapat-rapatnya. Aku tak terkesan dengan panggilan-panggilan ayah daripada mulut anak kandungku sendiri. Mengenangkan peristiwa inilah hatiku menjadi hancur sehancur-hancurnya. Betapa sesatnya kehidupanku dahulu. Ginilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesesatan kehidupan para sahabat ketika itu.
Manakala usaha agama, usaha Nabi, usaha atas iman yakin belum lagi dijalankan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang telah berjalan. Sedang mereka menjumpai seorang wanita hamil yang duduk di depan rumahnya. Ketika mereka melihat, mereka akan bertaruh. Yang satu kata, anak yang dikandungnya adalah laki. Yang satu kata, anak yang dikandungnya adalah wanita. Maka kedua-dua orang ini telah bertaruh. Kemudian kedua-dua orang ini telah mendekati wanita tadi dan menelentangkan tanpa kasih sayang. Kemudian telah dibelah perutnya di depan rumahnya sendiri. Dan ketika itulah mereka akan memutuskan siapa yang menang taruhannya. Dan ketika itu tidak ada apa-apa hak daripada keluarga ini nak tuntut balas. Begitulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menjalankan kerja Nabi, kerja iman yakin, usaha atas agama, usaha atas hidayah. Manusia hidup dalam kegelapan. Zina di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kegelapan di mana-mana. Ketika seorang suami mati, dia meninggalkan seorang anak laki-laki, maka bukan hanya harta daripada ayahnya ini yang menjadi harta warisan, tetapi emak kandungnya pun menjadi harta warisan yang boleh dia kawini, boleh dia gauli, dan boleh dia jual sebagai hamba sahaya. Demikianlah tuan-tuan yang mulia, jemaah yang mulia, kegelapan kehidupan ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha atas agama. Allah Ta'ala amanahkan kepada Nabi untuk ajak manusia kepada Rabb yang sesungguhnya, mengajak kepada kehidupan yang penuh dengan nur, kehidupan yang penuh dengan hidayah, kehidupan yang penuh dengan kelemah lembutan dan akhlak yang azimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu persatu kegelapan pergi dan berganti dengan cahaya. Perlahan-lahan kesesatan Allah Ta'ala rubah dengan petunjuk. Perlahan-lahan kepuasan ketika itu Allah Ta'ala rubah dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah Nabi buat usaha. Bukan mudah Nabi buat usaha. Nabi pergi pagi pulang petang, menghadapi bermacam-macam kesusahan dan penderitaan, caci maki, bahkan ancaman bunuh daripada orang-orang kafir yang ketika itu belum menerima agama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Khadijatul Kubra terus hari demi hari siap mengorbankan kehormatannya, kemuliaannya dan seluruh harta bendanya untuk bantu perjuangan Nabi. Ketika Nabi belum buat dakwah, Nabi belum ajak manusia kepada kebaikan, seluruh penduduk kota Mekah kata Nabi Al-Amin, Nabi orang yang sangat terpercaya, Nabi As-Siddiq, Nabi adalah orang yang bisa dipegang cakap, Nabi At-Tayyib, Nabi adalah orang yang paling baik, Nabi At-Tahir, Nabi adalah manusia yang suci. Tetapi ketika Nabi menjalankan kerja dakwah, satu persatu gelar-gelar itu mereka ganti. Nabi Majnun, Nabi gila, Nabi Al-Kadzab, Nabi sebagai pendusta, macam-macam tuan-tuan yang mulia. Nabi As-Sahirun Kadzab, Nabi adalah ahli sihir yang nyata dan pendusta besar. Na'udzubillah. Begitulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari Nabi buat usaha dakwah. Pergi pagi dengan pakaian putih yang bersih, pulang petang hari rambut dah berdebu, baju dah kotoran, penuh dengan kotoran unta, kotoran kambing. Bahkan tak jarang tubuh Nabi yang putih kadang-kadang berlumuran darah ketika pulang petang hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang sering sekali Nabi ini harus pulang terlambat daripada rumah karena sibuk nak ajak manusia kepada kebaikan, mau selamatkan manusia daripada huru hara mahsyar. Nabi mau manusia ini selamat, umat Nabi ini selamat daripada huru hara akhirat. Sehingga sering Nabi terlambat pulang. Ketika pulang istri dah tertidur, diketuk pintu sekali dua kali tak dibuka, maka Nabi buka serban tidur di depan rumah. Udara sejuk, badai padang pasir ini sering mengamuk, tapi Nabi duduk di luar, tertidur di luar. Pagi menjelang subuh Khadijah bangun, barulah tahu bahwa suami dah tidur di luar. Dibangunkan, bukan Khadijah,
Bukan Khadijah minta maaf, Nabi SAW pula minta maaf. Maafkan aku Khadijah, aku tak mau mengganggu nyenyak tidurmu tadi malam, aku tak mau mengganggu mimpi indahmu tadi malam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuh pengorbanan. Seluruh harta kekayaan Khadijah diserahkan kepada suami dia, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perjuangkan agama ini. Terus 2/3 kekayaan kota Mekah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, ketika Khadijah hendak wafat, tuan-tuan yang mulia, tak ada pakaian, tidak ada kafan yang digunakan untuk menutupi Khadijah, jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada kerja dakwah. Ketika pulang masuk ke dalam rumah, biasa Khadijah menyambut, berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah senang menyusukan Fatimah yang ketika itu masih bayi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pengorbanan Nabi dan Khadijah untuk agama ini, untuk macam mana hari ini kita kenal Rabb, untuk macam mana hari ini kita kenal macam mana kita solat, macam mana hari ini kita kenal Tuhan yang sebenarnya, kita kenal Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta kekayaan mereka telah menjadi habis. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tetapi darah yang keluar yang masuk ke dalam mulut daripada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah mengambil ini Fatimah dan diletakkan di tempat tidur. Gantilah Nabi SAW berbaring di pangkuan Khadijah. Maka Nabi SAW karena begitu lelah jumpa manusia dengan menghadapi caci maki dan fitnah manusia ketika itu, Nabi tertidur. Ketika itulah Khadijah dengan belayan kasih sayang membelai kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa air mata Khadijatul Kubra menetes di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terjaga. "Wahai Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauh darimu. Seluruh harta kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Khadijatul Kubra kata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku punya kebangsawanan. Kebangsawanan itu pun aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, dan seluruh harta kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku telah mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak memperolehi rakit pun ataupun jembatan, maka engkau galilah lubang-lubang kuburku, kau galilah kuburku, engkau ambillah tulang belulangku, kau jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, untuk jumpa manusia. Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang agung, seorang istri yang agung, suami istri berpelukan sambil menangis memikirkan agama ini. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama tersebar. Hari ini kita kenal Allah bukan dengan mudah, jemaah yang mulia. Agama sampai dalam kehidupan agama. Agama sampai ke kampung kita. Agama masuk ke dalam rumah-rumah kita. Agama sampai ke dalam hati-hati kita, jemaah yang mulia. Bukan dibawa oleh burung, bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh air sungai yang mengalir, bukan, jemaah yang mulia, tapi dibawa oleh pengorbanan Nabi dan para sahabat. Dibawa oleh
pengorbanan para janda sahabat, dibawa oleh pengorbanan yatim-yatim para sahabat. Jemaah yang mulia, ulama beritahu hari ini kita senang-senang amal agama di atas penderitaan dan jeritan janda-janda dan yatim para sahabat. Hari ini kita kadang-kadang senang amalkan agama di atas penderitaan Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah hari ini kita tidak hargai pengorbanan mereka, apa yang harus kita jawab di hadapan Allah? Kalaulah kita jumpa Allah, apa yang akan kita jawab di hadapan Nabi kalau kita jumpa dengan Nabi? Apa yang akan kita jawab kalau kita jumpa dengan Abu Bakar yang telah menghabiskan seluruh harta bendanya untuk agama? Apalah yang akan kita jawab, wahai ibu-ibu yang mulia, kalau ibu-ibu jumpa dengan sahabiah-sahabiah yang telah mengorbankan suami-suami mereka syahid di jalan Allah? Apa yang akan kita jawab sekiranya kita jumpa dengan anak-anak yatim para sahabat, sedangkan mereka telah mereka menggerakkan, telah mengorbankan ayah-ayah mereka untuk perjuangkan agama ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat berhajat kepada pengorbanan. Jamaah yang mulia, agama tidak akan tersebar dengan tulis-tulisan, agama pun tidak akan tersebar dengan cakap. Agama tidak akan pernah wujud dalam kehidupan kita tanpa kita mengorbankan diri kita. Jemaah yang mulia, sudah menjadi syarat agama akan wujud melalui pengorbanan. Jemaah yang mulia, hidayah akan datang dalam diri kita melalui pengorbanan. Agama akan tersebar, hidayah akan tersebar ke ujung-ujung dunia. Jemaah yang mulia, melalui pengorbanan. Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah telah mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk tegakkan agama. Seluruh harta kekayaan beliau, jemaah yang mulia, beliau korbankan untuk agama. Macam mana terbentuk jemaah-jemaah bergerak di seluruh alam? Orang-orang pergi kerja, dia jumpai, dia tanya, berapa gaji kamu kerja? 7 rupiah. Maka dia kata, bolehlah tuan menemani saya, duduk di sini, dengarkan ta'lim saya, temani saya solat berjamaah, saya akan beri tuan 10 rupiah. Terus begini dia buat sehingga habis seluruh harta kekayaannya, tapi tak satu jemaah dakwah pun bisa digerakkan. Belum lagi mendapatkan satu jemaah pun untuk digerakkan, untuk sebarkan agama ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah yang luas dah habis, harta benda yang banyak dah habis, hatta rumah yang ditinggalkan, hatta tempat mereka tinggal pun telah mereka gadaikan. Tapi belum lagi terbentuk satu jemaah dakwah untuk sebarkan agama. Maulana Ilyas rahimahullah telah pulang masuk ke dalam rumah, terpandang kepada sebuah cincin kecil di jari istrinya. Ketika Maulana Ilyas terpandang pada cincin di jari istrinya, mata istri pun terpandang kepada mata suami dia. Maka dia kata, wahai Maulana, wahai suamiku, kita dah tak punya apa-apa lagi, cuma ini yang sekarang ada sama kita. Kau gunakanlah ini untuk agama, wahai Maulana. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan cincin istri Maulana Ilyas inilah dia telah korbankan dan dia telah berikan kepada untuk agama, sehingga ketika itu terbentuk jamaah pertama kali 3 hari. Dan Maulana Ilyas menghadap ke langit, dia kata, insyaallah dunia akan berubah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini pun kita kenal usaha agama atas pengorbanan orang-orang terdahulu, atas pengorbanan Nabi dan para sahabat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hendak yakin hanya dan hanya dengan agama, hanya dan hanya dengan usaha atas agama, agama akan datang dalam diri kita, dan kita akan memperoleh kemuliaan, kita akan memperoleh keselamatan, dan kita akan memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Kasih sayang masih ada di alam ini, tuan-tuan yang mulia, apabila usaha agama masih dijalankan. Apalagi apabila usaha agama telah terhenti, maka manusia ini akan menjadi buas kembali. Kasih sayang tidak akan kita pernah temukan. Jangankan kita dengan orang lain, dengan anak kandung sendiri pun kadang-kadang tidak ada suasana kasih sayang. Akan lahir anak-anak durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yang menyakitkan lagi, akan lahir anak-anak durhaka kepada ayah mak dia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita sering dengar, mak lagi sembahyang, datang anak dari belakang bakar mak hidup-hidup.
Pasal minta satu permintaan mak tak bisa tunaikan. Pasal apa jemaah yang mulia? Agama tak lagi wujud dalam kehidupan kita. Usaha agama telah lama ditinggalkan oleh umat ini. Tempat-tempat yang dulu hidup suasana agama hari ini telah berubah menjadi suasana kesyirikan, suasana zulumat, suasana kegelapan. Bid'ah khurafat ada di mana-mana. Pasal apa? Usaha atas agama telah ditinggalkan oleh umat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana boleh agama ini wujud dalam kehidupan kita? Hanya dengan satu cara, semua kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, tolong-menolong. Kita korbankan segala apa yang ada dalam diri kita. Diri kita, harta kita, masa kita, kekayaan kita, harta benda kita, kemuliaan kita untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman baik laki maupun perempuan adalah penolong di antara mereka satu dengan yang lainnya. Mereka mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan adalah usaha laki-laki dan wanita. Bukan hanya usaha laki-laki saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi hendak mengantarkan satu jemaah ke Tabuk, maka Nabi SAW ketika itulah memberi targhib, dorongan kepada para sahabiah, para wanita-wanita ketika itu. Sedangkan ketika itu musim paceklik, musim kelaparan, musim kemarau panjang, tak ada perbekalan. Sahabat-sahabat harus berjuangkan agama. Ada satu orang sahabat, dia tak punya tangan, harta pun tak ada, tapi karena dia begitu sungguh keinginan nak ambil bagian untuk perjuangkan agama, dia telah menjumpai seorang Yahudi, meminta upah. Dia telah menimba air dengan sumur yang dalam keadaan tangan tak punya, tangan cacat. Dia telah menggigit tali timba itu sedikit demi sedikit. Pergi pagi dia bekerja, menimba air dengan mulut. Sampai tengah hari dia baru dapat 2 timba. Kemudian dia mendapatkan 2 buah butir kurma dan dia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu gembira dengan pengorbanan sahabat ini. Nabi telah menjumpai para wanita-wanita untuk mengorbankan, untuk perjuangkan agama Allah. Maka para sahabiah ketika itu telah melepaskan perhiasan-perhiasan yang mereka cintai dan mereka telah menyerahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak muliakan umat manusia. Yang dahulu kita seperti binatang, hari ini Allah taala jadikan kita sebagai manusia yang mulia. Dahulu wanita-wanita tak ada nilai, tapi hari ini dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah letakkan syurga kaum laki-laki di bawah telapak kaki kaum wanita.